Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk ya Pak? Atau dingin? Dingin. Iya. Kalau tadi Pak Robi bilang ini edisinya, hari ini edisi saya. Pak Robi bilang untuk yang kedua, sebenarnya yang ketiga. Karena tadi pada sholat asar di warga RT 1. Jadi hari ini pagi di Al-Mukhlisin, siang di warga RT 1, dan malam kesini lagi. Mudah-mudahan nggak bosan Pak ya. Terutama ibu-ibu RT 1 tadi udah dengar ceramah saya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrun akrama syuhur, syahrul mubarakah, syahrul sa'adah, syahrul ibadah, syahrul tarbiyah, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala nabi aidan, kam min saimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratul kiram, para jamaah sekalian yang mulia, yang sedang mencari kemuliaan di bulan suci Ramadan yang mulia dan berharap kemuliaan dari Sang Maha Mulia yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan dalam doa-doa yang tidak terputus, kita mulai dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan kita berharap waktu itu kita mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan disampaikan usia kita di bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah kita sudah sampai di bulan suci Ramadan. Tinggal kita tambahkan doanya, bukan hanya wabalighna Ramadan, tapi sudah kita tambah waghfir lana dzunubana wa hassil maqasidana. Jadi kita mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua tujuan kita bisa tercapai dari keinginan kita untuk mencapai bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu betul-betul kita manfaatkan dengan baik. Yang kedua, marilah kita senantiasa bersolawat atas Nabi, karena solawat itu menjadi sesuatu yang penting. Dan bahkan di pengajian saya tadi pagi sudah saya sampaikan bahwa pernah ada satu doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW, bahwa rugi dan kecewa orang-orang yang mendengarkan nama nabinya disebutkan tapi tidak bersolawat atasnya, karena nanti dia tertinggal nanti ketika orang-orang mendapatkan syafaat, mendapatkan kecintaan Rasul, tapi kita hanya bengong, tidak mendapatkan apa-apa. Jadi solawat yang kita bisa sampaikan entah dengan bacaan yang beraneka ragam, intinya adalah untuk penghormatan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap bulan Ramadan ayat
Al-Quran yang paling kita dengar, paling sering kita dengar, setiap ada ustaz ceramah, ada khatib, khutbah, dan lain sebagainya, pasti membaca surah Al-Baqarah ayat 183. Minimal itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus-siyamu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Saya kira semua kita hafal. Anak-anak pun hafal. Yang menjadi persoalan adalah apakah hafal dan paham kemudian sampai pada level menjalankan. Karena sejatinya satu huruf, satu kata, satu kalimat, dan satu surat pun di dalam Al-Quran kita jalankan dengan betul-betul. Mulai dari kita imani, kita baca, kita tadabburi, kita fahami, kita hafalkan, kita amalkan, itu akan jauh lebih berguna dibanding kita terus-menerus membolak-balikan Al-Quran, tapi tidak pernah memahami dan menjalankan. Maka kita petik saja satu ayat saja tadi, yaitu diwajibkan kepada setiap orang yang beriman untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelumnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti memiliki persepsi yang kurang lebih sama bahwa puasa atau biasa kita istilah di bahasa Arabnya mungkin ada as-siyam, ada as-shaum, itu diartikan secara sederhana menahan lapar dan haus dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Betul ya Pak ya? Rata begitu ya yang kita pahami ya. Tapi kemudian apakah pemahaman itu akan mampu mengantarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Bayangkan saja sebuah ibadah diberikan keistimewaan. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang menjalani ibadah puasa, dalam persepsi kita adalah menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dijalankan dengan penuh semangat, sungguh-sungguh dan perhitungan, mampu menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Terlalu sederhana. Ya, terlalu sederhana. Berarti karena tahun kemarin pun kita sudah melakukannya, udah hapus dosanya. Betul ya? Kalau pemahamannya adalah sesederhana itu. Berarti kita puasa Senin Kamis yang lalu udah menghapuskan dosa kita. Kalau pemahamannya sesederhana itu. Tapi kenapa kemudian Rasulullah menutup kembali pernyataan bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Boro-boro dapat pengampunan dosa. Bahkan disindir betapa banyak orang-orang yang menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tapi hanya mendapatkan lapar dan haus dan tidak mendapatkan apa-apa. Boro-boro mau dapat pengampunan dosa, dapatnya cuma lapar dan haus. Berarti tidak cukup kita mengartikan siam, saum dalam bahasa Indonesia. Tidak cukup. Karena kalau kita artikan hanya dalam bahasa Indonesia, menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu sudah dianggap berpuasa. Bisakah menghapuskan dosa? Belum tentu. Bahkan bisa dibilang, bisa jadi kita hanya mendapatkan lapar dan haus. Maka kita harus berpikir lebih dalam. Apalagi sudah ada yang sudah berpuasa 60 tahun, 50 tahun, 30 tahun, tapi kemudian berulang setiap tahun karena mungkin keengganan kita untuk
mengkaji lebih dalam, memahami makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang beriman diminta berpuasa agar menjadi bertakwa. Tidak sederhana seperti yang dimaknai oleh anak-anak kita di sekolah dasar, menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membuka Al-Qur'an, membuka Al-Qur'an, yang dimana Al-Quran ini menjadi aktor utama yang sangat istimewa di bulan Ramadan. Di pengajian tadi pagi sudah saya singgung ya, di pengajian Ibu tadi juga sudah, bahwa Ramadan ini sekilas sebenarnya adalah bulan yang biasa saya di masa lampau sebelum turun Al-Quran, bulan yang nggak ada istimewanya apa-apa. Tapi ketika turun Al-Quran, maka bulan itu menjadi bulan yang mulia. Malam Lailatul Qadar, malam biasa menjadi malam yang mulia. Kertas yang biasa menjadi kertas yang mulia. Tulisan ini yang biasa, papan biasa ditulisnya menjadi mulia. Atas itu Eternit biasa menjadi mulia. Jangan coba-coba. Yang tadinya itu tulisan biasa, kertas biasa, dicetak, kita buang-buang pun nggak masalah. Tapi begitu sudah dituliskan Al-Quran, apa? La yamassuhu illal mutahharun. Jangan sampai kita menyentuh kalau kita tidak dalam kondisi suci. Artinya Al-Quran ini luar biasa. Nah, makanya kita coba cari. Hadirin sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang puasa yang kita tarik pada bahasa aslinya di Al-Quran itu, kalau iseng-iseng coba buka, itu ada 9 kali kata asyam disebutkan. Ya, ada 9 kali kata asyam yang diartikan secara sederhana seperti yang kita pahami, menahan lapar dan haus dan menahan yang lain-lain dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu ada 9. Kalau kita kaitkan dengan keistimewaan Al-Quran dan sekaligus keistimewaan bulan Ramadan, hitung-hitungan dalam bulan Hijriah, Ramadan itu bulan keberapa? Bulan ke-9. Oke ya. Ramadan itu bulan ke-9, kita temukan asyam di dalam Al-Quran ada 9. Maka itu terkait erat bahwa puasa yang dimaksudkan bukan puasa-puasa yang lain. Bukan puasa Senin, Kamis, bukan puasa Ayyamul Bid, tapi puasa yang dimaksudkan yang bisa menghapuskan dosa selama yang sudah lampau, itu adalah puasa Ramadan. Puasa di bulan ke-9. Tapi kemudian ada satu ayat di dalam Al-Quran yang tidak menyebutkan puasa dengan kata-kata asyam, tapi kata-kata saum. Yaitu kata-kata yang disampaikan oleh Siti Maryam ketika mengasingkan diri karena dituduh melakukan perbuatan yang tidak baik, padahal Maryam mengandung Nabi Isa alaihissalam, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi nabi dan menjadi rasul. Ketika dikejar-kejar, difitnah, diomongin macam-macam, apa yang dikatakan Siti Maryam? Beliau mengatakan, inni nadartu lirrahmani sauman. Sesungguhnya aku bernadar kepada Tuhanku dengan berpuasa. Dan puasanya bukan seperti kita. Puasanya adalah menahan amarah, menahan omongan, tidak membalas cacian. Itu puasanya Maryam. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat tarawih tadi, belum ya? Setelah salat tarawih, apa doa kita? Nawaitu sauma ghadin, saum. An adai fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Berarti yang kita lakukan sebenarnya di Ramadan itu siam apa saum? Saum. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, siam, tapi menahan diri, menahan nafsu, mengelola omongan seperti Maryam, itu yang diinginkan agar dosa-dosa kita yang telah lampau itu bisa diampuni. Maka kekhawatiran Rasulullah SAW bahwa betapa banyak orang yang berpuasa nggak mendapatkan apa-apa karena dia hanya siam, hanya menahan lapar dan haus, tapi tidak saum, menahan nafsunya, menahan amarahnya, memaafkan orang lain dan lain sebagainya. Maka Bapak-Ibu sekalian, mumpung masih berjalan baru hari ini kedua ya.
Nah, hari ini kedua masih banyak. Mari kita tata ulang puasa kita, bukan hanya mengerjakan puasa yang menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi kita juga mensomkan diri kita seperti Maryam yang menahan amarahnya, menahan omongannya, tidak membalas cacian dengan cacian, tidak memfitnah orang lain, diasingkan juga tidak melawan. Karena itu yang sejatinya akan mengantarkan kita pada posisi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadana, barang siapa yang shaum di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala, imanan wa ihtisaban, karena iman, karena ketundukan kepada Allah, hanya semata-mata minta ridho Allah, maka kita akan mendapatkan pengampunan dosa yang telah lalu. Itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan oleh Rasul. Banyak orang yang rugi dan kecewa karena mendapati bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan pengampunan dosa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki puasa kita, bukan hanya menahan lapar dan haus. Itu bisa kita lakukan kapan saja, setahun panjang tahun banyak. Ramadan ini kita betul-betul berpuasa. Hati kita, pikiran kita, jiwa kita, perut kita, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa, yang nanti menuju kemenangan di bulan Syawal. Ada 10 kata puasa, yaitu shaum dan 9 siam, yaitu bulan Syawal, bulan ke-10. Artinya kita di Syawal harus betul-betul menjadi orang-orang yang suci, yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan terima kasih. Billahi sabil haq wa taufiq wa hidayah. Nasrun minallah, fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.